Ya, karena ada dua kemungkinan ketika emas mencapai puncak, ada dua kemungkinan setelah itu adalah satu, emas akan turun harganya perlahan-lahan ke bawah lagi sesuai mencari titik setimbangnya, atau kedua, emas tetap di situ tapi harga yang lain naik. Nah Pak, seperti yang Bapak bilang tadi Pak, kalau sekarang ini lagi happening banget kan ya Pak investasi emas. Emang menurut Bapak harga emas sekarang lagi gimana sih Pak? Oke, baik ya. Ini ada satu hal yang menarik ya, harga emas di satu semester ini meningkat sudah lebih dari 20% dalam waktu 8 bulan. Karena terjadi memang ada kasus pandemi ya. Dan harga emas pada tanggal 6 Agustus kemarin mencapai rekor tertingginya sepanjang masa. Ya, rekor tertinggi sebelumnya itu tahun 2011 dicapai oleh harga emas waktu itu di angka 1.895 US dollar per troy ounce. Kemarin tanggal 6 Agustus mencapai 2.065 US dollar per troy ounce dan sekarang sudah turun di angka di bawah 2.000. Nah, artinya memang harga emas sempat menjadi booming dan menjadi perhatian banyak pihak. Kenapa bisa terjadi demikian? Banyak faktornya. Ya, banyak faktornya. Salah satunya pandemi ini memukul banyak kepada financial industry keuangan, saham dan lain sebagainya, sehingga banyak investor yang melarikan investasinya ke sektor safe haven ataupun ke ke emas. Salah satunya emas yang menjadi pilihan untuk kemudian mereka sedikit melarikan dulu menunggu pasar stabil. Nah, kemudian ketika mereka lari ke emas, muncullah permintaan emas menjadi lebih tinggi. Sebetulnya mekanisme pasar supply and demand saja, seperti itu, Mbak. Terus Pak, di kondisi harga emas yang lagi begini kan ya Pak, ya. Menurut Bapak lebih baik kita membeli emas untuk berinvestasi apa saat ini waktunya kita untuk menjual emas Pak? Oke, baik ya. Jadi ketika seminggu yang lalu saya sudah sampaikan di channel saya bahwa saatnya untuk menjual emas, tetapi bukan untuk dijadikan uang tunai, tapi segera dialihkan menjadi aset produktif yang lain. Misalkan mau beli properti atau menambah nilai properti kita, melakukan renovasi, terutama atau untuk bayar utang, gitu kan, atau memiliki juga aset yang lain yang produktif ataupun alat produksi. Kenapa? Karena mumpung harga emas lagi tinggi, harga-harga lain belum naik. Ya, karena ada dua kemungkinan ketika emas mencapai puncak, ada dua kemungkinan setelah itu adalah satu, emas akan turun harganya perlahan-lahan ke bawah lagi sesuai mencari titik setimbangnya, atau kedua, emas tetap di situ tapi harga yang lain naik. Ini didorong karena adanya inflasi. Nah, tinggal dua kemungkinan ini. Nah, ketika sekarang emasnya lagi naik, harga barang belum naik, buru-buru jual, jadikan uang, belikan barang lain. Nanti suatu saat ketika misalkan harga barang naik, uang yang sama nggak bisa beli. Nah, itu yang pertama untuk yang kita sudah investasi emas tahun, 2 tahun yang lalu, sekarang kita nilai emas kita lagi naik. Tetapi bagi yang belum punya investasi emas, saya masih sarankan untuk investasi emas. Loh, bukankah nanti mau turun? Mungkin turun iya, tapi mungkin tetap juga iya. Tapi ada satu peluang di Indonesia ini yang akan menjadi kita untuk tetap aman menyimpan emas adalah ada ancaman inflasi, nah, atau ada ancaman kurs rupiah melemah terhadap dolar. Nah, ketika kurs rupiah melemah terhadap dolar, itu otomatis harga emas akan terasa naik di Indonesia. Meskipun mungkin harga di luar emasnya nggak naik harganya, tapi rupiah melemah, maka kita di Indonesia merasanya dalam rupiah emas itu menjadi lebih mahal. Jadi daripada menyimpan dalam bentuk cash, tentunya akan lebih aman kita menyimpan dalam bentuk emas kalau menurut saya. Seperti itu. Baik Pak, terus kan ya Pak, kayak yang tadi Bapak bilang, kita kan lagi di kondisi pandemik seperti ini kan ya Pak. Apa sih Pak keunggulan berinvestasi emas dibandingkan investasi dalam bentuk lainnya Pak? Oke, jadi secara global emas diidentikan sebagai sebuah investasi safe haven, artinya tempat menyimpan yang aman. Artinya semua orang paham itu, seluruh dunia. Ya, biasanya yang dijadikan safe haven itu ada dua. T-bond ataupun obligasi negara, kedua adalah emas. Nah, T-bond untuk obligasi negara hampir semua juga sedang tidak kurang lah nilainya. Nah, maka kemudian tinggal pilihannya adalah emas. Apa yang paling menarik dari emas ketika saat pandemi? Tentunya yang pertama adalah emas ini sekarang menjadi karena memang sifatnya yang liquid ya. Emas itu menjadi alat investasi yang paling liquid.
Kita mau jual emas sedikit pun berapa, sebanyak apapun juga pasti pasarnya ada. Dan dalam waktu yang cepat bisa jadi uang cash. Nah, beda dengan kita ketika punya saham. Ini mau jual saham udah diturun-turunkan juga masih orang lagi menghindari pasar saham. Tapi emas itu kemana jumlah berapapun juga pasti ada pasarnya. Jadi memang emas itu sangat liquid. Kedua kemudian nilainya sekarang cenderung sedang naik ya karena memang supply demand-nya sedang tidak seimbang. Jadi memang kemudian juga sekarang sudah mulai banyak emas dalam tanda kutip digital ya seperti tabungan pegadaian itu investasi emas yang kita tidak perlu menyimpan tapi kita memiliki dan kemudian kita tidak perlu bayar mahal karena kita tidak mencetak terlebih dahulu misalkan. Jadi dan satu lagi emas ini sejauh yang saya pahami tidak ada satu perusahaan pemerintahan ya atau negara yang bisa mengintervensi harga emas. Harga emas itu bersifat global, tidak ada yang bisa mengatur. Nah, sehingga itu akan lebih aman daripada misalkan investasi yang lain yang bisa digoreng-goreng dengan sentimen pasar dan lain sebagainya. Berarti emang sudah ada patokan harganya gitu ya Pak? Betul. Ya.